Assalamualaikum, halo teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bimbingan konseling. Oke, saya akan menjelaskan mendefinisikan istilah bimbingan. Para ahli bidang bimbingan konseling memberikan pengertian yang berbeda-beda. Meskipun demikian, pengertian yang mereka sajikan memiliki satu kesamaan, arti bahwa bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan. Yang pertama, menurut Abu Ahmadi tahun 1991 bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik. Hal senada juga dikemukakan oleh Prayitno dan Herman Amti. Tahun 2004, bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, atau orang dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sementara, menurut Thohirin, bimbingan dan konseling adalah proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya, supaya konseli mempunyai kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mempunyai kemampuan memecahkan masalahnya sendiri. Konseling adalah hubungan pribadi yang dapat dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini, konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Lebih lanjut, konseli dapat belajar bagaimana memecahkan masalah dan menemukan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Jadi, dari semua pendapat yang ada, dapat dirumuskan dengan singkat bahwa bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara, konseling face to face, atau seseorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah atau disebut konseli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimilikinya dan sarana yang ada sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan bimbingan dan konseling. Apa sih tujuan dari bimbingan konseling? Secara umum, tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yaitu berupaya membantu konseli dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa depan dan yang akan datang. Kedua, pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerjanya. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, mereka harus mendapat kesempatan untuk 1. Mengenal dan memahami potensi, kekuatan, dan tugas-tugas perkembangannya. Yang kedua, mengenal dan memahami potensi atau peluang yang ada di lingkungannya. Yang tiga, mengenal dan menentukan tujuan dengan rencana hidupnya serta rencana pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat, memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Yang kelima, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan dirinya, kepentingan lembaga, tempat kerja, dan masyarakat. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntunan dari lingkungannya. Dan yang ketujuh, pengembangan segala potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal.
Secara khusus, bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek pribadi sosial belajar atau akademik dan karir. Yang pertama, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi sosial konseli adalah 1. Memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, sekolah atau madrasah, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya. Lalu, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan atau anugerah dan yang tidak menyenangkan atau musibah, serta dan mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis. Yang kelima, memiliki sikap positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain. Ini sangat penting ya. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat. Yang ketujuh, ada bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau dirinya sendiri. Yang kedelapan, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Yang kesembilan, memiliki kemampuan berinteraksi sosial atau human relationship yang diwujudkan dalam bentuk hubungan persahabatan, persaudaraan, atau silaturahmi dengan sesama manusia. Yang ke-10, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik atau masalah baik bersifat internal dalam diri sendiri maupun dengan orang lain. Yang ke-11, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Yang kedua, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek akademik atau belajar adalah 1. Memiliki kesadaran tentang potensi diri dalam aspek belajar dan memahami berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses belajar yang dialaminya. Yang kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif, seperti kebiasaan membaca buku, disiplin dalam belajar, mempunyai perhatian terhadap semua pelajaran, dan aktif mengikuti semua kegiatan belajar yang diprogramkan. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki keterampilan atau teknik belajar yang efektif, seperti keterampilan membaca buku, menggunakan kamus, mencatat pelajaran, dan mempersiapkan diri menghadapi ujian. Yang kelima, memiliki keterampilan untuk menetapkan tujuan dan perencanaan pendidikan, seperti membuat jadwal belajar, mengerjakan tugas-tugas, memantapkan diri dalam memperdalam pelajaran tertentu, dan berusaha memperoleh informasi tentang berbagai hal dalam rangka mengembangkan wawasan yang lebih luas. Yang terakhir, memiliki kesiapan mental dan kemampuan untuk menghadapi ujian. Yang ketiga, tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir adalah yang pertama, memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenal dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja, dalam arti mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa direndah diri, asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma agama. Yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan.
Yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir dengan cara mengenal diri, mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan, atau persyaratan yang dituntut lingkungan sosio-psikologis, pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Selanjutnya, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang kehidupan secara rasional untuk memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi. Lalu, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karir. Apabila seorang konselor bercita-cita menjadi seorang guru, maka dia senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir keguruan tersebut. Selanjutnya, mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Keberhasilan atau kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, maka setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya. Dalam bidang pekerjaan, apa dia mampu dan apakah dia berminat dalam pekerjaan tersebut. Yang terakhir, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Seperti yang kita ketahui, bimbingan konseling sangatlah penting bagi sebagian orang, terutama siswa yang belum bisa menentukan keputusan dan menyelesaikan masalah sendiri. Bimbingan konseling yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sehingga tujuan bimbingan dan konseling yaitu memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang ada secara tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, mewujudkan penghargaan terhadap diri orang lain. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya. Yang keempat, mengembangkan pengertian dan pemahaman diri siswa dalam kemajuan di sekolah. Yang kelima, memahami lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang keenam, mengidentifikasikan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir, menyalurkan dirinya baik dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang-bidang kehidupan lainnya. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip bimbingan konseling? Dalam perencanaan dan pelaksanaan bimbingan perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bimbingan harus merupakan bagian integral atau terpadu dari proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, pelayanan bimbingan dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga, bimbingan dan penyuluhan berpusat pada siswa, artinya harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, bimbingan tidak bersifat memerintah, melainkan memberikan masukan kepada siswa, dan kebutuhan terakhir dalam proses bimbingan ditentukan oleh siswa yang dibimbing. Yang kelima, dalam pelaksanaan bimbingan, para petugas bimbingan hendaknya mempergunakan berbagai pendekatan dan teknik yang tepat dalam melaksanakan tugasnya. Yang keenam, bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk anak-anak, orang dewasa, dan orang-orang yang sudah tua. Yang ketujuh, sebaiknya semua usaha pendidikan adalah bimbingan sehingga alat-alat teknik mengajar juga sebaiknya mengandung suatu dasar pandangan bimbingan. Yang kedelapan, supaya bimbingan dapat berhasil dengan baik dibutuhkan pengertian yang mendalam mengenai orang yang dibimbing. Yang kesembilan, fungsi bimbingan ialah menolong orang supaya berani dan dapat memikul tanggung jawab sendiri dalam mengatasi kesukaran yang dialaminya, yang hasilnya dapat berupa kemajuan daripada keseluruhan pribadi orang yang bersangkutan. Yang kesepuluh, terakhir, akhirnya yang tidak boleh dilupakan
ialah bahwa berhasil atau tidaknya suatu bimbingan sebagian besar tergantung kepada orang yang minta tolong itu sendiri, pada kesedihan dan kesanggupan dan proses-proses yang terjadi dalam diri orang itu sendiri. Selanjutnya, apa sih fungsi-fungsi bimbingan dari konseling? Fungsi bimbingan konseling, adapun bimbingan konseling sebagaimana yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu membantu peserta didik atau siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensinya dan lingkungannya atau pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, individu diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada siswa tentang cara menghindari diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Yang ketiga, ada fungsi pengetasan. Fungsi pengetasan yaitu fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang keempat, ada fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik hal itu merupakan pembawaan maupun hasil-hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini. Yang terakhir, ada fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan yaitu fungsi bimbingan dalam membantu siswa untuk melampaui proses dan fase perkembangan secara wajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bidang di dalam bimbingan konseling. Yang pertama, bidang pengembangan pribadi, yaitu bimbingan konseling berupaya membantu individu atau peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengembangkan potensi dan kecakapan, bakat, dan minat sesuai dengan karakteristik, kepribadian, dan kebutuhan dirinya secara realistik. Tujuan pelayanan bimbingan pribadi, pertama, mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi. Yang kedua, individu mampu mengatasi, mengambil sikap, dan memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga, individu mampu mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, dan pengisian luang waktu. Yang kedua, bidang pengembangan sosial, yaitu bimbingan konseling berupaya membantu individu atau peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang lebih luas. Unsur-unsur komunikasi dan kebersamaan dalam arti yang seluas-luasnya menjadi acuan pokok dalam bidang pengembangan sosial. Tujuan bimbingan bidang sosial. Tujuan utama pelayanan bimbingan sosial adalah agar individu yang dibimbing mampu melakukan interaksi sosial secara baik dengan lingkungannya. Bimbingan sosial juga bertujuan untuk membantu individu dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan dalam masalah sosial sehingga individu dapat menyesuaikan diri secara baik dan wajar dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada bimbingan karir. Jadi dalam BK Karir nanti kalian akan diarahkan sesuai minat dan bakat kalian. Kalian bisa diarahkan menjadi dokter, seperti pengacara, entrepreneur, atau yang lain-lain. Jadi, bimbingan konseling berupaya membantu individu atau peserta didik dalam memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil alih khusus lagi terfokus pada pengenalan, pemeliharaan, persiapan, dan akhirnya sukses pada dalam karirnya. Dengan pemahaman bahwa semua orang harus bekerja, maka bidang pengembangan karir ini menjadi sangat urgent dan perlu diselenggarakan sejak sedini mungkin. Tujuan dari bimbingan karir, tujuan di sekolah dan madrasah adalah agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan diri
berkarir tersebut setelah mereka selesai dari pendidikannya. Dengan demikian, bimbingan karir di sekolah atau di madrasah tidak secara langsung membantu siswa untuk berkarir, tetapi lebih banyak bersifat informasi. Yang terakhir, ada bidang pengembangan belajar, yaitu bimbingan konseling berupaya membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri, terfokus pada bagaimana individu melakukan kegiatan belajar. Hal ini sangat penting terutama bagi individu-individu yang sedang mengalami program pendidikan tertentu dengan tujuan diperolehnya hasil belajar yang optimal dan dicapainya tujuan pendidikan dalam kategori sukses. Masalah yang dialami siswa dapat menghambat aktivitas belajar peserta didik. Tujuan dari bimbingan belajar ini, secara umum, tujuan bimbingan belajar adalah membantu siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Sedangkan secara khusus, tujuan bimbingan belajar adalah agar siswa mampu menghadapi dan memecahkan masalah belajarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas-asas yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Apa sih asas-asas bimbingan dan konseling? Dan apa saja asas-asas bimbingan dan konseling? Menurut Prayitno, tahun 2009, asas-asas bimbingan dan konseling yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas kealihan, dan asas alitahangan dan tuturi handayani. Adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut, yang pertama ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini sangatlah penting. Asas kerahasiaan menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Yang ketiga, ada asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Yang keempat, ada asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau, dan bukan masalah yang akan dialami dan masa yang mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan klien daripada yang lain. Yang kelima, ada asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbing, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri yang orang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung pada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Yang keenam, ada asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercapai atau tercipta dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu yang bersangkutan. Yang ketujuh, ada asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal-hal yang lama yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke arah suatu pembaruan, suatu yang lebih maju. Yang kedelapan, ada asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagaimana diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah. Yang kesembilan, ada asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.
baik tinjauan dari norma agama, norma adat, norma hukum atau negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ke-10, ada asas keahlian usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu, para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan. Yang ke-11, ada asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengarahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalih tangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Yang terakhir ada asas pilihan daya.